pertanyaannya, apa tujuan among-among, Lek? Among-among itu ya tasawuran. Di mana among-among dilakukan? Dilakukan ya siapa yang mau among-among, umpamanya di rumah. Apa tujuannya? Umpamanya mau kita habis dapat rezeki apa-apa, itu kita bisa tasawuran. Among-among itu kan bahasa Jawa. Kalau yang bahasa Indonesianya itu ya tasawuran. Kita bersyukur, kita sodako supaya kita diberi rezeki. Tujuan among-among itu bisa kita minta panjang umur, keselamatan, murah rezeki. Tuh. Bagaimana proses among-among? Among-among prosesnya ya kita itu memberikan suatu sedekah kepada orang, dan prosesnya itu tergantung pada diri kita. Umpamanya mau pakai nasi dengan lauk pauk apa di situ, ntar ditaruh di itu, dibungkus apa di gimana lah terus kita mengundang untuk siapa yang mau mendoakan, berdoa di situ. Siapa yang di situ yang suka mendoakan untuk hajat kita, umpamanya Bapak Aum apa siapa itu yang mendoakan. Tujuannya apa? Kita ngomong sama Mbak Kaum, umpamanya tujuannya kita minta kesehatan, panjang umur, apa itu kan, kita ngomong sama Mbak Kaum apa ntar didoakan. Tuh. Siapa yang melakukan among-among? Yang melakukan among-among itu ya yang punya hajat itu. Siapapun boleh melakukan among-among, namanya juga kita berbagi kepada lingkungan. Maksud selamatan itu ya sama saja seperti selamatan itu umpamanya anak kita disunting atau kita habis terkena musibah, kita mengadakan selamatan. Gimana caranya kita mengadakan selamatan? Dengan kita sedekah, kita bersyukur. Karena apa? Kalau kita bersedekah, insya Allah kita akan terhindar dari bala. Makanya kita mengadakan selamatan. Mau gimana caranya kita selamatan? Itu tergantung niat kita. Yang penting kita ikhlas. Apa itu tujuan selamatan, Bu? Tujuan selamatan ya untuk keselamatan diri. Caranya kita bersedekah kepada masyarakat ataupun lingkungan. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kita berdoa atau kita minta didoakan dengan cara kita selamatan itu. Bagaimana proses selamatan, Bu? Proses selamatan ya sama seperti proses among-among, namanya juga selamatan. Kita yang mau diselamatin, kita harus ikhlas untuk bersedekah, apa istilahnya, kita memberikan pada orang lain agar kita apabila berdoa bisa dikabulkan, agar kita bersedekah. Apa saja yang perlu dilakukan saat selamatan? Saat selamatan ya kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Apa itu kenduren, Dek? Kenduren itu adalah bahasa lain dari selamatan. Kalau kita mau selamatan, itu kita mengandalkan kenduren. Jadi kata-kata kenduren itu istilahnya itu nama lain dari selamatan. Itu di sana mau selamatan. Yang diundang itu, umpamanya saya mau mengadakan selamatan, aku mengundang kamu, memerintah seseorang, perintah seorang, itu si Adit undang, aku mau selamatan. Yang undang itu bilangnya suruh kenduren, dapatnya kenduren itu sama aja seperti selamatan, nama lain dari selamatan. Kenduri, kalau bahasa Indonesia itu kenduri, kalau orang Jawa mengatakan kenduren, among-among, itu sama aja. Selamatan, tasakuran, kenduren itu sama. Intinya kita sedekah dengan lingkungan sekitar kita. Supaya apa? Tujuannya ya kita minta keselamatan. Seperti apa namanya itu, kalau kita sedekah, insya Allah kita akan dijauhkan dari bala, kan? Jadi kalau yang itu kata-kata dari bahasa keseharian. Kalau yang bahasa Indonesianya itu yang mungkin kendurenan itu kalau zaman dulu itu bersedekah, ya zaman sekarang juga bersedekah kepada lingkungan sekitar kita, karena kita mendapat rezeki ataupun terkena halangan sesuatu, supaya kita dipermudah. Umpamanya kita terhalang sesuatu, kita terkena musibah apa-apa, kita akan kenduren atau selamatan. Supaya apa? Supaya kita berdoa kepada kenapa? Karena Allah suka pada orang yang suka bersedekah. Among-among ya sedekah, kenduri sedekah, selamatan kita bersedekah kepada orang sekitar kita. Bagaimana kenduren dilakukan? Kenduren dilakukan kalau kita punya hajat. Hajat kita apa? Umpamanya kalau kita punya hajat mau sunatan, kita mengadakan kendurian. Ya sama saja kita mengadakan selamatan. Anak kita mau nikahan, kita mengadakan selamatan. Di situ nanti ada kendurian. Siapa saja yang melakukan kenduren? Ya semua orang yang dia mau bersedekah, apa umpamanya kita tidak mau mengadakan kenduren, ya enggak apa-apa. Mau kendurenan itu sunnah, bukan wajib. Among-among itu sunnah, bukan wajib. Selamatan itu sunnah, bukan wajib. Jadi yang mau mengadakan kendurenan ya silakan, yang tidak ya monggo. Tapi sebagai orang Islam, kita mau minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita sebaiknya kalau kita mempunyai rezeki yang lebih, kita bersedekah. Kalau tujuan kenduren itu sedekah, tujuan among-among sedekah. Jadi antara kenduren, among-among, terus apalagi yang satu selamatan itu ya sama. Itu kata-kata satu. Selamatan ya kenduren, among-among ya selamatan. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, silahkan duduk. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Begini Bu, kedatangan kami kemari pertama bersilaturahmi dengan Ibu. Kedua, mendapat tugas dari sekolah untuk berwawancara tentang kearifan lokal di desa ini. Kami berharap Ibu berkenan membantu kami untuk bersedia diwawancarai. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Aiminur Ashrifah dan rekan saya yang bernama Usfatul Nur Azizah dan Syifa Ainur Rahmah. Kami dari UPT SMP Negeri 4 Jatirejo. Maksud kedatangan kami yaitu tadi bersilaturahmi dengan Ibu, dan kami mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai Ibu. Bersediakah Ibu? Insya Allah bersedia. Baik Bu, bisa kita mulai ya Bu. Apa itu among-among bayi ya Bu? Among-among bayi adalah tradisi untuk mensyukuri kelahiran bayi dengan cara bersedekah setelah bayi dilahirkan. Siapa yang melakukan among-among bayi ya Bu? Among-among bayi bisa dilakukan oleh orang tua bayi ataupun keluarga bayi yang lain. Kapan among-among bayi dilakukan ya Bu? Among-among bayi dapat dilakukan setelah bayi dilahirkan ataupun dilakukan lagi setelah itu. Di mana among-among bayi dilakukan ya Bu? Among-among bayi dilakukan di rumah orang tuanya ataupun di rumah keluarganya dengan dikhususkan untuk keselamatan bayi. Bagaimana proses among-among bayi Bu? Proses among-among bayi yang pertama, kita menyiapkan makanan yang akan digunakan untuk among-among tersebut. Yang kedua, mengundang ustadz atau ustadzah agar mendoakan acara tersebut. Kemudian mengundang keluarga atau tetangga agar mengamini doa-doa yang disampaikan oleh ustadz atau ustadzah. Dan setelah itu, pamongan atau among-among itu bisa dibagikan kepada semua undangan. Apa tujuan acara among-among bayi Bu? Tujuan dari among-among bayi adalah mengajarkan kepada bayi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersedekah membagikan makanan. Apa manfaat acara among-among bayi ya Bu? Manfaat among-among bayi agar bayi diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijadikan anak yang soleh atau solihah, diberikan kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari bala atau musibah. Apa saja yang diperlukan untuk acara among-among bayi ya Bu? Yang diperlukan untuk acara among-among bayi adalah yang pertama, menyiapkan nasi. Yang kedua, menyiapkan kuluban dengan bumbu urap. Yang ketiga, menyiapkan lauk seperti ayam, telur, atau tempe. Yang keempat, menyiapkan bubur merah dan putih. Apakah kegiatan ini masih sesuai dengan kehidupan sini Bu? Tentu saja, kegiatan ini masih sesuai di kehidupan yang sekarang ataupun nanti. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal ini masih terpelihara Bu? Yaitu dengan cara meneruskan tradisi among-among atau sedekah ini. Pesan moral apa yang dapat kami ambil dari kearifan lokal tersebut? Sebagai hamba Allah, agar selalu bersyukur atas segala nikmat, segala rezeki yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kelahiran bayi tersebut. Dan kita harus selalu bersedekah dalam bentuk apapun. Salah satunya dengan cara melaksanakan among-among atau sedekah bayi setelah kelahiran bayi. Dan kita harus percaya bahwa sedekah dapat menjauhkan kita dari bala atau musibah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau kami ada salah kata atau perilaku, mohon dimaafkan ya Bu. Sekali lagi kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit pulang ya Bu. Iya, Terima kasih Bu. sama-sama.
Sore Bu, Sore. kami datang dari UPT SMP Negeri 4 Gadingrejo datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan Ibu tentang menanyakan kearifan lokal. Iya. Kenalkan, nama saya Uswatun Nur Ajija dan rekan saya Aini Nur Asifa dan Sifa Ainur Rahma. Bisa dimulai Bu pertanyaannya? Iya, silakan. Apa itu soroan Bu? Kalau suran itu di desa ini tuh acara turun-temurun tradisi dari zaman dulu yang biasanya itu dilaksanakannya di bulan Suro. Siapa yang melakukan soroan ya Bu? Ya semua warga di sini, khususnya biasanya itu orang suku Jawa. Kapan suruhan dilakukan ya Bu? Suran itu dilakukan itu pada bulan Suro, biasanya tanggal 1, tapi ya kadang-kadang tidak harus tanggal 1. Itu bertepatan dengan bulan Muharram. Di mana suruhan dilakukan ya Bu? Kalau di sini suruhannya dilakukan itu seringnya itu di tempatnya Bapak Kepala Desa. Bagaimana prosesnya suruhan Bu? Suruhan itu kalau di pagi hari itu biasanya kami semua warga itu berkumpul. Terus itu nanti kan kami mengadakan kenduri, bapak-bapaknya mengadakan kenduri. Setelah itu dilanjutkan acara pengajian dengan pembacaan doa untuk keselamatan warga. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan acara pertunjukan wayang kulit yang dilaksanakan semalam suntuk, bahkan bisa sampai pagi, sampai subuh. Apa tujuan suruhan ya Bu? Tujuan suruhan di sini kan melestarikan budaya turun-temurun tadi, terus sebagai juga acara untuk menolak bala agar warga di sini semua selamat. Kami percaya kalau kami melaksanakan suruhan, kami semua akan selamat terhindar dari mara bahaya. Apabila tidak mengadakan suruhan, kami takutnya akan ada bencana yang menimpa desa kami. Manfaat acara suruhan apa ya Bu? Suruhan itu manfaatnya karena kami semua berkumpul, jadi kami akan ini saling membantu, hidup kami jadi rukun, damai. Kalau untuk acara pertunjukan wayang itu di situ nanti ada cerita dalam pewayangan dan kami semua bisa mengambil sisi baik dari cerita pewayangan itu. Terus manfaat yang lainnya juga sebagai hiburan, dan semua warga pada senang hari itu rame desa kami karena ada pertunjukan wayang. Juga di situ tradisi turun-temurun jadi bisa dilaksanakan setiap tahun. Apa saja yang diperlukan untuk suruhan ya Bu? Kalau untuk kenduri itu biasanya kami ibu itu memasak, ya ada nasi. Untuk kendurian itu ada ayam ingkung, ada ketupat dan lain-lain untuk acara kendurian. Kalau untuk acara yang pertunjukan wayang itu ya kami menyediakan tempat, ada tenda atau tarung, terus ada panggung yang untuk melaksanakan pertunjukan wayang itu. Apakah kegiatan ini masih sesuai di kehidupan di sini Bu? Masih sampai sekarang masih terus dilaksanakan. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal ini bisa terpelihara Bu? Ya, sebagai kalian kan generasi muda, jadi kalian harus tetap ikut melaksanakan atau mengikuti tradisi daerah kami agar kearifan lokal itu tetap terjaga. Pesan moral apa yang dapat kami ambil dari kearifan lokal tersebut? Pesan moralnya ya, semua tradisi atau tradisi yang ada di desa kami ini itu adalah kekayaan budaya yang kita semua sebagai warga negara ya harus menjaganya supaya tradisi yang ada di negara kita tetap terjaga. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Lalu kami ada salah kata atau perilaku mohon dimaafkan ya Bu. Sekali lagi kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Apabila ibu ada salah kata, ibu juga minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi pulang ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik Pak. Bagaimana?
Begini Pak Ustadz, kami datang kemari pertama bersilaturahmi dengan Pak Ustadz, kedua kami mendapat tugas dari sekolah untuk berwawancara tentang kearifan lokal di desa ini. Kami berharap Pak Ustadz berkenan membantu kami untuk bersedia diwawancarai. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nurajija dan rekan saya Aini Nurasifa dan Sifa Ainur Rahma. Kami dari UPT SMP Negeri 4 Gading Rejo. Maksud kedatangan kami yaitu tadi bersilaturahmi dengan Pak Ustadz dan kami mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai Pak Ustadz. Bersediakah Pak Ustadz? Baik. Insyaallah. Baik Pak Ustadz, bisa kita mulai ya Pak Ustadz? Ya, silakan. Apa itu marhabanan ya Ustadz? Marhabanan itu pembacaan kitab Al-Barzanji yang berisi sejarah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melakukan marhabanan ya Ustadz? Yang melakukan marhaban itu jamaah yang sudah sepakat untuk melaksanakan, namanya jamaah marhaban. Kapan marhabanan dilakukan ya Pak Ustadz? Biasanya marhaban dilakukan saat ada kelahiran anak sekaligus memberi nama di hari ke-7 atau lebih, dan di acara-acara di masjid musola khususnya di bulan Rabiul Awal. Di mana marhabanan dilakukan ya Pak Ustadz? Bagaimana? Di mana marhabanan dilakukan ya Pak Ustadz? Biasanya marhaban dilakukan di rumah-rumah yang menamai anak yang baru lahir, yang 7 hari atau lebih, dan bisa dilaksanakan di masjid atau kadang di musola. Bagaimana prosesnya ya Ustadz? Prosesnya ya pembacaan sejarah Nabi, sholawat, kemudian saat Mahalul Qiyam nanti ada pencukuran secara simbolis anak yang diberi nama itu sebagai sunnah Rasul itu. Apa tujuan acara marhabanan ya Ustadz? Kalau tujuan marhaban itu yang biar anak itu mendengar sholawat, jadi doa, dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk di acara Rabiul Awal, Maulid, itu untuk mengingatkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Apa manfaat acara marhabanan ya Ustadz? Agar kita mengingat Nabi Muhammad SAW, terutama sejarah kehidupan beliau dari lahir sampai meninggal. Kemudian di situ juga ada nanti pembacaan sholawat yang tentunya membaca sholawat itu pahalanya berlipat-lipat 10 kali lipat. Apa saja yang diperlukan untuk marhabanan ya Ustadz? Kalau marhabanan alatnya hanya hadroh atau rebana, kemudian kitab Al-Barzanji. Cuma kalau mau ada sedekah biasanya ada minuman atau makanan kecil atau mungkin makan bareng. Apakah kegiatan ini masih sesuai di kehidupan sini ya Pak Ustadz? Kalau kegiatan ini sesuai atau tidak sesuai kan tergantung orang memandangnya. Tapi kalau menurut saya masih sesuai dan harus dilestarikan sebagai bentuk di kearifan lokal khususnya di Indonesia. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal ini masih terpelihara ya Pak Ustadz? Selalu dilestarikan dengan menjadi jamaah marhaban, selalu ikut acara-acara Al-Barzanji, marhabanan, jadi membaca Al-Barzanji yang berisi sejarah Nabi Muhammad SAW. Pesan moral apa yang dapat kami ambil dari kearifan lokal tersebut ya Ustadz? Kearifan lokal, pesan moralnya di situ kan ada silaturahim, ada sodakoh, biar lebih erat di bersosialisasi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Kalau kami ada salah kata atau perilaku mohon maaf. Sekali lagi kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Ustadz. Permisi, Bu, maaf mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Mala Kedina dan rekan saya Fitra Yudi Estari dan Nailah Walida dari SMP 4 Gading Rejo. Maksud dan tujuan kami ke sini ingin meminta waktu Ibu untuk wawancara tentang kearifan lokal setempat. Contohnya among-among, kegilenan, dan marhaban.
Sediakah ibu untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai? Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil gambar dan video dokumentasi, Bu? Baik, kita mulai ya, Bu. Dan pertanyaannya pertama ya, tentang kamu-kamu. Apakah ibu masih melakukan acara among-among ya, Bu? Apa saja yang harus dipersiapkan saat acara among-among ya, Bu? Itu ya sekedar nasi, sayur, kalau ada uang ya uang, terus doa. Apa nama acara among-among ya, Bu? Acaranya acara syukuran contohnya. Kalau anak udah turun ke tanah, umur 7 bulan, 8 bulan itu turun ke tanah among-among. Terus anak jalan kaki, syukuran sebagai syukur kami among-among gitu, biar selamat gitu. Apa saja tahap-tahap among-among ya, Bu? Nah, among-among ya kita masak, terus ngundang anak-anak, terus nanti nasinya didoain, terus dibagiin ke anak-anak. Sodakohnya seperti itu. Apakah acara among-among itu wajib dilaksanakan ya? Enggak juga. Among-among itu sebenarnya hanya sebatas ya tradisi lah. Jadi kepercayaan orang Jawa dulu kalau anaknya udah bisa jalan, terus anaknya turun ke tanah itu diamong-amongin biar sehat. Sodakoh. Apakah ada acara among-among di sini? Banyak, masih banyak masyarakat yang pakai among-among. Apakah ada acara ritual among-among seperti siraman? Kalau ritual nggak ada ritualnya. Among-among itu sebenarnya hanya sodakoh, kasih makan anak-anak sih, anak-anak kecil gitu aja. Kalau untuk ritualnya nggak ada. Dalam Islam apakah acara among-among wajib? Kalau wajib bukan, intinya begini. Kalau adat orang Jawa, orang sini, among-among itu sodakoh, tapi sodakoh kecil. Kalau yang besar kan kenduren, bapak-bapak. Kalau anak-anak ya itu among-among itu, anak-anak yang masih angon lah, masih anak-anak yang masih mau bermain-bermain gitu aja. Dipanggil suruh datang makan bersama. Apakah tujuan ini among-among dilakukan? Ya tujuannya hanya sodakoh aja sih, sodakoh tapi kecil-kecilan. Menurut Ibu, apakah acara among-among ini sudah menjadi tradisi warga di sini? Iya, masih banyak, hampir 99% masyarakat sini masih percaya dengan among-among. Kapan acara among-among dilaksanakan? Ya banyak, tergantung hajatnya. Kalau misalkan ada yang punya baru beli mobil, biasanya diamong-amongin. Beli motor, diamong-amongin biar motornya selamat, mobilnya selamat. Terus bikin rumah, itu ya among-among biasanya. Di mana acara among-among dilaksanakan? Ya di rumah masing-masing. Mengapa acara among-among dilakukan? Bagaimana susunan acara among-among? Susunannya ya nggak ada susunan yang resmi sih, intinya cuma makan bersama gitu aja. Bagaimana cara menghitung acara among-among? Menghitung acara among-among habisnya gitu. Ya, itu sih. Menghitungnya apa? Masaknya. Menghitungnya ya kita ngundang berapa orang, kita ngundang 10 orang, 20 orang, ya kita bikin nasinya 20 bungkus gitu. Bagaimana proses pelaksanaan among-among? Ya itu prosesnya itu ya kita mengundang anak-anak, terus dikasih nasi, terus pulang dan doa ya. Menurut Ibu, bagaimana jika tidak melaksanakan acara Iya nggak among-among? apa-apa. Sebenarnya among-among itu hanya tradisi syukuran kecil-kecilan aja gitu. Intinya nggak wajib sih. Apa saja yang
Apakah kegiatan ini masih relevan di kehidupan sini ya Bu? Masih. Masih sesuai nggak Bu kearifan lokal ini di sini? Masih. Jika masih sesuai, apa yang dapat saya lakukan agar kearifan lokal ini tetap ada? Ya, itu perlu dibudidayakan ya. Jadi perlu dilestarikan, kalau bisa jangan sampai berhenti budaya among-among itu, karena among-among itu sangat menyenangkan. Walaupun hanya sedikit sedekah nasi, tapi anak-anak itu senang kalau disuruh among-among itu dapat nasi, kadang juga dapat duit. Ya, hanya sebatas doa amin-amin. Yang penting justru anak-anak itu yang doanya katanya terkabulkan, banyak dosanya katanya. Pesan moral apa yang dapat kamu peroleh dari kearifan lokal ya Bu? Ya, intinya kesannya kita belajar bersedekah walaupun sedikit, belajar berbagi dengan lingkungan walaupun sedikit, terus melestarikan budaya nenek moyang. Baik Bu, kita lanjut ke kearifan lokal yang kedua ya Bu, yaitu pendurenan. Apakah Ibu masih melakukan pendurenan? Alhamdulillah masih. Apa saja yang harus dipersiapkan saat acara pendurenan ya Bu? Kenduren ya sama aja seperti among-among sih, cuma lingkupnya lebih besar. Kalau kenduren itu biasanya ada ingkungnya, nasi sama ingkung ayam yang dipotong aja di ingkung itu, nanti yang berangkat bapak-bapak bukan anak-anak. Kalau among-among kan anak-anak, kalau kenduren itu bapak-bapak. Apa nama acara kendurenan di sini Bu? Ya banyak, acaranya kenduren ya tergantung hajatnya lagi. Kalau memang hajatnya beli mobil, mau beli mobil 200 juta, kalau kenduren kan malah, kalau among-among sedikit ya mungkin mau kenduren. Terus nikahan, misalkan mau nikahin anaknya biasanya kenduren dulu, mau nyunatin anaknya itu kenduren dulu. Apa saja tahap-tahap kendurenan? Ya sama seperti among-among, diundang, terus didoain, biasanya ya hanya Al-Fatihah, terus nanti bagi-bagi nasi pulang. Bacaan doa atau surah apa saja yang dibaca saat acara Kenduren, ya doa selamat. Terus apakah acara kendurenan ini masih wajib dilaksanakan? Kalau wajib sih enggak, semua tergantung bagaimana orangnya, tapi di sini masih 99% masih menggunakan kenduren. Apakah ada acara kendurenan? Acara banyak. Apakah ada acara ritual pada acara kendurenan? Enggak ada sih. Siraman? Kalau ritual enggak ada, sebatas doa. Dalam Islam, apakah acara kendurenan itu wajib dilakukan? Kalau Islam tidak mewajibkan ya, itu sodakohan. Jadi intinya ya sodakoh, berdoa, bagi nasi, kenduren gitu ya. Kalau untuk menurut agama, Ibu kurang sedikit mengerti, intinya itu wujudnya kita niatnya sodakoh. Apa tujuan dilakukan kendurenan? Ya, tujuannya kita minta selamat dengan bersedekah nasi dengan tetangga. Menurut Ibu, apakah acara kendurenan ini sudah menjadi tradisi warga di sini? Iya, atau hanya orang-orang sudah tradisi. 99% orang sini pakai kenduren. Kapan acara kenduren ya Bu? Ya, kenduren ya tergantung kebutuhan kita yang tadi dibilang itu. Misalkan kita mau acara kenduren itu beli mobil, mau buat rumah, mau nikahin anak, mau sunatan, lahiran, itu biasanya kenduren. Kapan sebaiknya melaksanakan acara kendurenan ya Bu? Kapan saja selama kita punya hajat, selama kita syukuran, kita dapat rezeki ya sebenarnya baik-baik aja sih kenduren. Acara kenduren di usia kandungan. Astagfirullah. Bagaimana manfaatnya kendurenan ya Bu? Manfaat kenduren ya guyub rukun dengan tetangga. Tadinya ya nggak pernah ngumpul, ada kenduren ngumpul berangkat karena ada sodakohannya itu nasi gitu.
Tujuannya acara kendurinan apa ya Bu? Syukuran dan selamat. Manfaat acara kendurinan apa? Sama aja manfaat sama tujuan itu sama. Manfaatnya yaitu kita tadi berhubungan dengan tetangga itu, guyub rukunnya itu. Apa saja yang diperlukan untuk kendurinan ya Bu? Banyak ya, contohnya itu engkong, kue, nasi, aqua, doa yang pasti harus ada yang memberikan doa, mengimami doa. Baik Bu, kita lanjut ke kearifan lokal yang ketiga ya Bu, yaitu marhabanan. Apa itu marhabanan ya Bu? Marhabanan itu sebenarnya sholawat Nabi yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan alat musik. Sholawatan sebenarnya sholawatan dengan menggunakan alat musik, dan itu dilakukan biasanya berombongan. Siapa yang melakukan marhabanan ya Siapa yang melakukan ya tergantung. Kalau di Pokon Blitar ini ada Rismawan dan Rismawati, ada rombongan ibu-ibu, ada rombongan bapak-bapak. Tergantung kita mau ngundang yang ibu-ibu, apa yang bapak-bapak, apa yang Rismawan dan Rismawati. Kapan marhabanan dilakukan Bu? Dilakukannya tergantung juga. Kalau misalkan kita mau 4 bulanan, misalkan 4 bulanan hamil, biasanya juga ada yang mengundang marhabanan. Sunatan itu juga ada yang mau jaranan tapi maunya marhabanan. Terus itu 7 bulanan bisa. Ya pokoknya sebatas syukuran kita untuk hiburan. Sholawatan itu memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana marhabanan itu dilakukan Bu? Bagaimana? Di mana? Oh di mana ya, tergantung. Di rumah, kalau memang ada yang punya hajat ya di rumah. Kalau ada yang di masjid ya di masjid. Bagaimana prosesnya marhabanan Bu? Prosesnya gimana? Prosesnya ya kita datang ngumpul, sholawatan dengan menggunakan alat musik, ya biar suasana ramai, anggap ya itu dengan musik bersholawat itu. Tujuan acara marhabanan apa ya Bu? Tujuannya kita memuji kepada Nabi Muhammad, tentang cerita-cerita Nabi Muhammad. Kalau yang tahu artinya ya tahu, kalau yang nggak tahu intinya taunya nyanyi-nyanyi aja, tapi itu intinya sebenarnya bercerita tentang Nabi. Manfaat acara marhabanan apa Bu? Manfaatnya ya kita minta barokahnya itu. Apa saja yang diperlukan untuk marhabanan? Ya yang pasti alat, harus ada alatnya, tempatnya. Baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih telah meluangkan waktu Ibu buat diwawancarai. Jika ada salah kata, perilaku kami mohon maaf. Kami izin mau pamit pulang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui apa itu Yasin. Jadi Yasin walau a'lam muradihi, biasanya Allah yang akan mengetahui apa kehendaknya Yasin. Itu arti Yasin. Seperti halnya alif lam mim, kita pun nggak tahu apa itu alif lam mim. Terus hamim, terus alam alif lam ro. Jadi nggak ada yang tahu. Manusia itu nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah walau a'lamu bimuradi. Allah yang akan tahu kehendak Yasin itu. Siapa saja yang terlibat dalam acara yasinan? Ya, yang terlibat dalam arti yasinan yaitu kita selaku hamba Allah, orang mukmin atau orang muslim, mukmin, mukminat, muslimin maupun muslimah. Yasinan adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diniati karena lillahi ta'ala. Itu yang terlibat. Kalau merasa dirinya orang mukmin, dirinya orang muslim, itulah yasinan, ya rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena yasinan itu adalah merupakan bagian daripada Al-Qur'an.
Kapan dilaksanakannya yasinan? Ya, yasinan bisa dilaksanakan kapan saja karena itu kaitannya ibadah. Yang penting kita bisa membagi waktunya. Jadi dibaca pagi boleh, dibagi pada waktu siang juga boleh, dibaca waktu sore atau malam itu boleh. Yang penting diniati untuk ibadah. Jadi waktunya itu kapan saja boleh. Yang penting kita bisa membagi waktunya. Di mana biasanya yasinan dilakukan? Yasinan dilakukan bisa juga di rumah, bisa juga di musola, bisa juga di masjid. Apalagi itu yang namanya di tempat pun mana saja selagi itu. Bahkan tuh yasinan bisa juga dibaca di makam atau kuburan dalam rangka kita ziarah kubur. Apakah kearifan lokal ini masih direlevankan dilakukan? Ya, kearifan lokal itu ada suatu budaya, ya masih perlu direlevankan atau dijaga kearifannya karena itu suatu budaya yang namanya budaya itu perlu dilestarikan. Apalagi namanya yasinan itu adalah budayanya orang Islam atau orang mukmin. Jika masih relevan, apa yang harus kami lakukan agar kearifan lokal ini terjaga? Jadi kalau istilahnya masih relevan, kearifan lokal itu masih relevan, ya yang jelas itu tadi perlu kita jaga, kita lestarikan, bagikan itu adalah suatu warga atau masyarakat yang masih menghormati budayanya, yaitu kita yang masih menghormati kepada yang terutama budaya itu adalah bagian daripada budaya itu adalah bagian dari menjelaskan kaitannya ya kehidupan, menghormati adanya seperti halnya kayak banyak sekali itu namanya, pokoknya perlu dijaga dan juga masih perlu dijaga dan perlu masih dilestarikan selagi kita itu masih mengganggu budaya, karena itu termasuk perbuatan pendahulu kita yang melaksanakan hal kearifan. Berganti pertanyaan. Saya akan berganti pertanyaan ke kedua, yaitu dengan judul among-among. Baiklah, saya akan berganti ke pertanyaan kedua, yaitu judul among-among. Baiklah, saya mulai, Mbak. Apa itu among-among? Among-among itu ya sebagai kita melaksanakan yaitu rasa syukur kita kepada Tuhan atau kepada Allah SWT. Kalau mungkin orang non-Islam ya Tuhan, kalau kita ya Tuhan yang Maha Esa juga boleh, kepada Allah SWT ya boleh. Karena itu among-among rasa syukur kita kepada Allah, seperti halnya kita naik kelas dengan peringkat ranking 1, jadi kita melaksanakan among-among dalam arti syukur, mengeluarkan ala kadar sedekah, merupakan ya, ambungan atau tumpengan yang begitu sederhana mungkin itu among-among. Siapa saja yang terlibat dalam acara among-among? Yang terlibat dalam acara among-among boleh lingkungan tetangga atau teman-teman sejawat atau teman-teman dari sekelas kita atau teman-teman main kita, itu ya bisa melaksanakan atau termasuk terlibat dalam aksi among-among atau diundang untuk among-among. Kapan dilaksanakannya among-among? Yo, dilaksanakannya among-among ya tergantung kamu itu mempunyai hajat apa.
seperti kamu mempunyai ingin atau mempunyai cita-cita, apalagi kamu pernah bernazar, seandainya saya naik kelas dengan peringkat 1 atau ranking 1, aku mau melaksanakan among-among. Di mana biasanya among-among dilakukan? Biasanya among-among dilaksanakan kalau skala sederhana mungkin itu bisa juga di rumah. Ya seandainya among-among secara agak besar, ya boleh dikatakan mungkin among-among setingkat lingkungan RT ya mungkin ya di tempatnya Bapak RT, atau sudah kalau naik selingkungan satu wilayah dusun mungkin di tempatnya Bapak Kepala Dusun. Kalau skala kecil sederhana mungkin ya di tempatnya pribadinya masing-masing. Amang-amang kedua kepungan atau kayak kesunatan amang-amang gitu atau kenduren sebenarnya cuma itu bahasa amang-amang. Dan amang-amang cara bahasa Jawa, nah Jawa amang-amang foto omong-omongan. Nah, tapi dalam arti bahasa among-among atau gunung-gunung itu sebenarnya ala sukuan dengan secara kecil-kecilan. Nah ini yang namanya among-among boleh dikatakan besar pula, dengan skala besar pula, sederhana mungkin itu agar lebih kecil lagi ya di bawahnya tengah itu among-among nang kalau kan aku nang tampah kayak di golongan bisa diundang kancane didoakan dalam arti nanggung dibacakan doa dalam rangka apa maksud tujuannya. Nah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dengan acara among-among itu. Mengapa among-among dilakukan? Among-among itu dilakukan karena itu ya kaitannya ibadah kepada Allah dengan rasa syukur kepada Allah, seperti halnya Allah memberikan nikmat jasmani, nikmatnya atau rahmatnya, terutama ya rahmat nikmat sehat jasmani dan rahmat nikmat sehat rohani, lebih-lebih rahmat nikmat melimpah harta kekayaan kita dan juga rahmat dan lain-lainnya. Pokoknya banyak sekali kaitannya yang namanya among-among. Kapan itu dilaksanakan dan kapan itu waktunya, yang jelas kaitannya semua itu adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kearifan ini masih relevan jika dilakukan? Ya kalau dilaksanakan atau dilakukan itu masih sangat relevan, atau ya apa jenis kearifan itu perlu dijaga juga karena itu ya sifatnya ya termasuk budaya kita selaku masyarakat ya, orang yang banyak sekali merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal tersebut yang perlu dilestarikan karena itu kaitannya dengan apa jenis jiwa sosial kita. Mungkin dengan secara among-among jadi kita bisa sedikit memberi sedekah kepada tetangga atau lingkungan kita yang mungkin hari itu nggak makan karena kita melaksanakan among-among. Tetangga bisa akhirnya ikut makan, itu namanya jiwa sosial kita kan sudah kaitannya punya banyak sekali. Jadi nggak cukup hanya sebatas dalam arti kita wawancara, pengkajiannya sebenarnya banyak sekali. Cuma karena itu hanya sebatas tugas ya. Kalau mau mendetailnya ya guru Anda disuruh menerangkan ojo berpendapat boleh gas bahasanya, terangkan dulu. Jadi kan belum tahu apa caranya, apa maksudnya, kamu langsung disuruh wawancara kan kepada orang lain. Jika masih relevan, apa yang harus kearifan yang harus kami lakukan? Yang dilakukan adalah karena itu masih relevan, ya itu dilestarikan hal-hal tersebut seperti halnya among-among itu ya kaitannya ya dengan tadi yang Mbak katakan ya permasalahannya dengan ya sangat luas sekali penjabarannya seperti halnya yang jiwa sosial kita.
karena itu yang masih termasuk bagian daripada budaya-budaya yaitu budaya-budaya yang jelas ya, orang Jawa atau orang Ketimuran walhasil ya budaya-budaya orang-orang mukmin atau muslim yang mau melaksanakan yaitu among-among hal tersebut. Kan ada juga orang yang tidak senang dengan among-among, tapi kan kalau kita itu kan senang among-among, senang kunduren. Jadi kita orang senang kunduren, senang yasinan, senang selawatan. Nah itulah kita. Kan ada yang senang kunduren, orang ada yang senang selawatan, ada yang orang senang kunduren. Jadi ya itu haknya masing-masing, yang penting kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun bertetangga, hidup rukun berlingkungan, ya yang jelas ya. Bagi aku amalanku, bagi kamu amalanmu. Istilahnya orang suara senang among-among, orang yang senang yasinan, orang yang senang kenduren, orang yang senang salawatan, itu haknya masing-masing. Yang penting kita jangan usil ya, bagi aku amalanku, bagi kamu amalanmu. Jadi ya Allah yang akan mengetahui, walau alam Allah yang akan mengetahui apa sesuatu hal tersebut. Jadi akhirnya kita watan-watanan kan akhirnya kita enggak sempat membangun negaranya. Jadi akhirnya negara kita itu akan bercerai-berai gara-gara apa? Perbedaan. Oh aku rasa ngamong-ngamong, lah apa sih ku among-among? Aku rasa yasinan kan. Apa itu yasinan? Kearifan lokal opo kan. Padahal itu semua kaitannya dengan ibadah pada Allah SWT. Semata-mata diniati dengan ikhlas, semata-mata diniati dengan lillahi ta'ala. Jadi penjabarannya luas sekali. Marhabanan itu adalah kan sesuatu ucapan selamat, marhaban ya marhaban, ahlan wa sahlan kan. Marhaban sama saja dengan ucapan selamat datang. Namanya marhaban ya marhaban, ahlan wa sahlan kan. Ucapan selamat datang pada tamu sesuatu hal, mungkin dalam arti kita sebagai masyarakat akan bertemu dengan pejabat. Biasanya di situ ada logonya marhaban ya marhaban, ahlan wa sahlan. Pada selamat datang, ucapan selamat datang kepada petinggi, misalnya petinggi negara atau pejabat. Walhasil mungkin ada Pak Kiai, mungkin ada Pak Bupati, atau mungkin ada Pak Gubernur yang mau hadir atau mau rawuh di tempat tersebut. Terima kasih. Siapa saja yang terlibat acara marhabanan? Nah, acara marhabanan itu boleh dikatakan dalam acara sholawatan. Karena apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala begini kalau nggak salah bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah yang akhirnya terjadinya ada bahasa marhabanan atau disebutkan juga boleh dikatakan sholawatan. Sholawatan itu innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu berselawat kepada Nabi ala Nabi. Terusannya ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, dianjurkan, disuruh, orang-orang yang beriman, shollu, bacalah selawat alaihi kepada Nabi, wasalim dan bacakanlah salam taslimah dengan salam kehormatan. Jadi kita di situ kan yang namanya ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jadi kita kalau merasakan orang yang beriman, berarti kita dianjurkan, diharuskan, diperintahkan membaca selawat kepada Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikatnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan Nabi, Allah yang menciptakan malaikat itu pun membaca selawat. Makanya
istilahnya firmannya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dibaca ngala nabi tok ya kena, diteruske ngala nabi ya kena. Kan ada tanda apa jenenge, tanda kutip, ada boleh berhenti juga boleh diteruskan. Kapan dilaksanakannya marhabanan? Enggak, kalau marhabanan itu dilaksanakan dengan secara berjamaah, mungkin walaupun tidak ada kegiatan istilahnya mau apa jenenge akekohan, biasanya kan marhabanan itu diadakan waktu menuju harinya akekohan anak yang baru lahir. Itu walaupun tidak dilaksanakan waktu akekohan menuju hari waktu anak mau habis berlahir memberi nama, nah terus itu waktu itu yang jelas marhabanan umumnya dibaca waktu kita memperingati hari-hari besar Islam, yaitu di hari atau di bulan Maulid Nabi. Karena lahirnya Nabi itu istilahnya pada waktunya bulan Maulid, maka kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Itu bagian daripada marhabanan. Di mana biasanya marhabanan dilakukan? Ya, marhabanan itu biasanya dilaksanakan kalau mungkin dengan secara sederhana memperingati Maulid Nabi, yaitu marhabanan itu bisa dilaksanakan mungkin di musola, mungkin itu di masjid atau di tempat pengajian atau tempat taklim, ya, mungkin seperti tempatnya Pak Kuruyatno bisa juga dilaksanakan marhabanan dengan secara jamaah hadrohani sekaligus marhabanan. Mungkin juga bisa di musola, dimanapun saja bisa, cuman dengan secara berjamaah. Kalau hanya dibaca secara pribadi perseorangan itu kan namanya sifatnya membaca, ya namanya marhabanan. Jadi skala besarnya itu ya jelas dalam waktu momen-momennya itu momen-momen tertentu, ada kalanya marhabanan di dalam waktu kita memperingati Maulid Nabi, dan dalam acara waktunya kita memberi nama atau nyukur dalam waktu akekohan anak yang barusan lahir diberi nama. Biasanya kan kebanyakan di situ kalau di desa. Mengapa marhabanan dilakukan? Ya, mengapa marhaban itu dilakukan? Kaitannya dengan itu tadi, firman Allah. Jadi semua itu kan karena itu marhabanan, ya banyak sekali yang dibaca selawat. Marhaban itu adalah yang dibaca kebanyakan selawat. Terlagunya itu pakai lagu apapun ya itu namanya lagu. Cuma intinya adalah yang dibaca marhabanan adalah salawatan, solawatan, dan toh di situ dengan acara ya bacaan itu al-barjanji, yaitu riwayat-riwayatnya, istilah sejarah-sejarahnya Nabi, baik itu dalam waktu di dalam kandungannya ibunya Nabi dan sampai kelahirannya dan sampai ya yang jelas menjadi kenabiannya, menjadi rasulnya, sampai walhasil ya sampai meninggalnya. Jadi di dalamnya itu banyak sekali. Sing jelas kaitannya itu mengapa marhabanan dilaksanakan ya. Nah, pintes apa? Sing dari Jawa. Mengapa marhabanan yang dilakukan? Nah, itulah kaitannya dengan marhabanan itu. Mengapa kok marhabanan itu dilakukan? Kaitannya yaitu dengan firman-Nya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaitannya itu di situ karena di dalamnya istilah marhabanan itu adalah yang dibaca adalah sholawat dan sejarah Nabi. Apakah kearifan lokal ini masih relevan? Masih sangat relevan. Kearifan lokal istilahnya bermarhabanan itu masih.
Jika masih relevan, apa yang harus kami lakukan agar kearifan lokal ini terjaga? Karena itu masih relevan, ya kearifan lokal ini biar masih terjaga, ya kita harus misalnya mempertahankan kearifan itu supaya kita tidak misalnya menghilangkan kearifan tersebut. Tapi kalau kita sudah nggak mau melaksanakan marhabanan, tidak mau melaksanakan sholawatan, akhirnya ya budaya-budaya kearifan lokal itu sendiri akan hilang. Akhirnya nantinya bisa juga ya, diakui oleh negara lain. Seperti halnya banyak wayangan-wayangan, gendingan-gendingan itu akhirnya kan hampir punah budaya-budaya seperti itu. Akhirnya nanti kalau diklaim diakui oleh negara lain kan kita yang akan rugi, karena itu budaya. Seperti pakai batik, baju batik itu nama kearifan lokal juga. Pembudaya pakai baju batik, kan ada hari batik sekarang. Dan itu sebagai kan adalah lokal, kearifan lokal negara, sesuatu negara. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Imelda Aura Fitri dan teman saya Cahaya Ainun Hasanah. Kami dari SMP 4 Gadingrejo. Jadi maksud kami ke sini mau melaksanakan wawancara mengenai kearifan lokal di sekitar kita untuk memenuhi tugas P5. Ya. Maaf sebelumnya, apakah kami boleh mengambil gambar dan video? Boleh. Jadi kita langsung ke pertanyaannya ya, Bu. Ya. Apa itu among-among, Bu? Ngomong-ngomong itu kalau aku namanya itu punya anak kecil itu baru lahir, kalau umur 30 hari itu ya semacam selamatan among-among. Siapa yang perlu diamong-amongi, Bu? Yaitu bayi yang baru lahir, kalau udah 36 hari itu diamong-amongin sampai 7 bulan. Kapan among-among dilakukan, Bu? Ya kalau anaknya udah umur 36 hari itu 18, 28, 38 sampai 68. Di mana among-among dilakukan? Ya di rumah punya bayi itu yang baru lahir. Bagaimana proses among-among, Bu? Ya masak, bikin kluban, bikin apa itu jenang, abang putih, merah putih. Manfaat among-among, Bu? Ya buat itu ngasih tanda bahwa anak kita udah umur 36 hari itu. Apa itu marhabanan ya, Bu? Marhabanan itu kalau kita itu kumpulan ibu-ibu itu membaca sholawatan Nabi itu marhaban. Siapa yang perlu dimarhabani ya, Bu? Marhaban itu ya kalau kita orang kan ada kelompok, tiap itu berputar. Kalau ada yang bayi baru lahir itu dimarhabani, ada juga cukuran rambut itu. Kapan marhabanan dilakukan? Ya kalau punya anak bayi itu sekitar umur 7 bulan, baru lahir sampai 40 hari itu bisa. Di mana marhabanan dilakukan? Ya di tempat itu yang punya bayi bisa. Di sini ibu-ibu juga ada acara marhabanan. Bagaimana proses marhabanan ya, Bu? Prosesnya ya kumpul di tempat orang yang berketepatan mau marhabanan. Tujuan acara marhabanan apa ya, Bu? Ya itulah silaturahmi sambil kita membaca sholawat Nabi. Manfaat marhabanan apa ya, Bu? Ya manfaatnya biar kita itulah membaca sholawat. Apa itu yasinan, Bu? Yasinan itu kumpulan ibu-ibu untuk mendoakan, kalau kita orang Jawa itu kan doakan arwah leluhur kita yang sudah meninggal, ngirim doa. Siapa yang perlu diyasinanin, Bu?
yang diyasini kalau kita itu ya itu kalau ada orang meninggal itu kan ada yasinan 7 hari 4 sampai 40 kadang kan. Kapan yasinan dilakukan, Bu? Ya kalau orang meninggal itu ya 7 hari 4 sampai 40 ada sampai 100 hari. Di mana yasinan dilakukan, Bu? Ya di tempat orang yang biasanya itu habis meninggal. Bagaimana proses yasinan? Ya kumpul bareng di tempat orang yang ada itu acara itu yang maksudnya ada yang meninggal tuh. Manfaat yasinan apa, Bu? Yasinan itu ya itulah ngirim doa lah intinya. Jadi sudah selesai ya, Bu? Ya. Maaf jika ada salah kata. Kami maaf sebesar-besarnya, Bu. Sekali lagi terima kasih, Bu. Ya. Kami pamit dulu ya, Bu. Ya, salam. Masuklah. Ini pada sering dia nganggur. Enggak mau. Sampai sama tuh. Kenapa nama saya dikenalkan, kami dari SMP Negeri 4 Kedengkejor akan mewawancarai. Nah, sisi soal sombong. Nama saya Ferdina. Aku Nabi Ahmad. Saya Arun Pradipta. Mewawancarai kaitan lokal, yaitu Among dan Yasinan Sulawan. Apa itu Among? Itu soal yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang punya tujuan atau punya minat untuk Siapa yang melakukan Among? biasanya yang melakukan amal itu punya anak kecil. Mengapa Among dilakukan? Amal dilakukan itu bagi orang pedalaman, bagi orang desa itu sangat penting karena amal tersebut di samping berdoa kepada Allah untuk kesehatan anak juga sudah berkenan. Apa namanya dilakukan? Amal dilaksanakan biasanya kalau anak-anak umur 8 hari, 8 hari itu sudah 8 hari, 8 atau seterusnya. Kalau setiap 8 hari mengatakan anak-anak. Di mana Among dilakukan? Biasanya di desa-desa atau di rumahan, anak memanggil atau mengundang anak-anak kecil, diundang ke situ untuk untuk berdoa bersama, setelah berdoa bersama tersebut terus yang berdoa dikasih sedekah namanya. Apa manfaat Among? Manfaat Among itu yang pertama mengucapkan tentang sedekah, yang kedua akan doa agar cepat diucapkan Allah, khususnya untuk kesehatan anak. Biasanya orang tua pada anak kecil sering khawatir pada anaknya agar selalu sehat dan ini jadi anak yang sehat. Terus sini ini tentang Yasinan. Apa itu yasinan? yasinan itu biasanya itu kegiatan hubungan yang dilaksanakan oleh daerah setempat atau desa RT itu mengadakan yasinan. Itu kegiatan rutin. Siapa yang melakukan yasinan? Itu biasanya itu masyarakat
desa-desa biasanya melaksanakan itu atau berapa kecil setiap seminggu sekali dilaksanakan. Mengapa yasinan dilakukan? Yasinan itu dilakukan itu adalah di samping kegiatan itu juga salah satu tambahan amal ibadah. Membaca surat Yasin, doa dan sebagainya itu adalah salah satu amal ibadah. Itu bukan wajib, itu salah satu amal ibadah. Kapan yasinan dilakukan? Biasanya yasinan itu dilakukan dalam kegiatan rutin itu seminggu sekali dilaksanakan. Setiap malam Jumat atau setiap hari Minggu atau setiap hari Selasa atau malam Selasa itu biasanya karena kegiatan rutin jadi dilaksanakan seminggu sekali. Di mana yasinan dilakukan? Biasanya yasinan itu dilakukan setiap rumah atau perumahan. Jadi tergantung jamaahnya berapa nanti kalau jamaahnya itu ada 20 orang nanti bergilir sampai 20 kali setiap seminggu sekali. Kalau jamaahnya sampai 60 berarti nanti bergilir dari satu persatunya orang setiap seminggu sekali. Jadi setiap seminggu sekali orang ini sampai terhitung 60 orang atau 30 orang atau 20 orang. Manfaat apa manfaat yasinan? Manfaat yasinan itu banyak sekali. Yang pertama manfaatnya yaitu untuk doa bersama. Kalau pernikahan itu dijaga sama atau saling berbelit atau membantu walaupun itu bentuknya hanya sebatas berdoa. Artinya kita misalkan ada orang salah satunya ada yang punya hajat, kemudian karena warga kita itu mengundang karena mereka terus melakukan doa kecil terus doa bersama itu banyak orang biasanya berdoa. Kemudian manfaat yang lain itu jadi beliau rukun, istilah desa itu beliau rukun, tolong saling membantu, saling membantu kepada tetangga, saudara atau melakukan perjalanan terus biasanya terima kasih sebelum apa Surah itu asal kata dari Surah yaitu 10 Muharram itu juga biasanya itu diadakan setahun sekali. Siapa yang melakukan surah? Orang yang melakukan surah itu ya tidak semuanya melaksanakan surah. Orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham dengan surah. Mengapa surah dilakukan? Surah dilakukan itu juga salah satu amal ibadah sama surah. Yang pertama, sebenarnya surah itu salah satu tahun baru Islam, tanggal 1 Surah atau 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram itu kan hari-hari baik di bulan itu, di bulan Muharram untuk melaksanakan amal ibadah yaitu puasa atau selamatan atau doa bersama atau kegiatan amal ibadah yang lain. Kapan surah dilakukan? Ya, kalau suruhan itu dilaksanakan pada umumnya itu kalau enggak 1 surah itu 10 surah atau 10 Muharram. Di mana surah dilakukan? Biasanya ya kalau surah itu dilakukan ada yang kapasitas 1 desa. Di desa pedalaman itu kalau khususnya di desa saya itu setahun sekali mengadakan kegiatan
satu suro, yaitu kegiatan spiritual keagamaan, contohnya seperti pengajian, seperti wayangan. Nah itu tanggal 1 Suro. Kalau 10 Suro namanya suroan, itu biasanya orang Jawa melaksanakan suroan itu untuk bulokoe itu barokah keluarganya. Nah itu manfaatnya itu bisa sekali, pahalanya bisa sekali. Apa manfaat suroan? Manfaat suroan itu di samping satu untuk memperingati baru Islam, yang kedua itu ada anjuran dari Rasulullah di bulan surat ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dianjurkan untuk melakukan amal ibadah. Contohnya seperti berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, atau dilaksanakan sedekahan atau sokongan diberikan kepada yatim atau anak yatim itu. Kemudian yang lain di bulan Syawal ini khususnya tanggal 10 itu anjuran Rasulullah mengumpulkan anak yatim untuk di pusat kepalanya karena pahalanya itu besar sekali. Ya, terima kasih kamu dari saya Bupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Perkenalkan nama saya Mala Febrina dan teman saya Citra Ibu Astari dari UPT SMP Negeri 4 Gading Rejo. Maksud dan tujuan kami ke sini ingin meminta waktu Ibu untuk diwawancarai tentang kearifan lokal setempat. Contohnya among-among, madhabanan, sama genduranan. Bersediakah Ibu untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai? Ya, insya Allah nanti dijawab sebisanya ya. Iya Bu. Ya udah Bu, tambah ya Bu. Ya. Kita mulai dari among-among ya Bu. Apa itu among-among? Kalau among-among itu di sini biasanya Salah tahu, harusnya miring gini. Among-among itu seperti saudara kita bersodakoh sama tetangga. Terutama biasanya itu kalau among-among itu yang diundang anak-anak kecil ya, biasanya itu sebagai rasa syukur. Rasa syukur apa aja, misalnya kalau bayi baru lahir itu ada yang pamungan, atau habis dapat rezeki beli apa, biasanya itu juga ada pamungan gitu. Jadi sebagai rasa syukur seseorang, jadi dia mengeluarkan sedekah untuk tetangga-tetangganya. Ya, siapakah yang melakukan among-among Bu? Ya, banyak di sini, sebagian besar biasa mengadakan among-among. Terus kapan among-among dilakukan? Among-among dilakukan biasanya yaitu tadi saat misalnya kelahiran bayi, atau pas ada rezeki ada yang pas beli motor atau beli apa gitu ya, tergantung dari acara orang masing-masing. Kalau di mana among-among dilakukan ya Bu? Biasanya di rumah orang yang mengadakan among-among gitu. Bagaimana prosesnya among-among ya Bu? Prosesnya ya seperti biasa, biasanya udah dari tuan rumah sudah menyediakan makanan yang akan dibagikan, kemudian para tetangga itu diundang, biasanya sih kebanyakan anak-anak atau ibu-ibu yang diundang supaya datang ke situ untuk nanti dibagikan sedekah among-among tersebut oleh yang punya rumah yang mengundang. Tujuan acara among-among apa ya Bu? Tujuannya biasanya sebagai rasa syukur dan berbagi kepada tetangga atau saudara gitu.
Manfaatnya among-among apa ya Bu? Manfaatnya ya bersyukur sih, meminta bersyukur rasa terima kasih kepada Allah dan meminta doa agar diberikan keselamatan. Terus apa saja yang diperlukan untuk among-among Bu? Yang diperlukan untuk among-among yang pertama yaitu yang mau mengadakan tempatnya di mana, kemudian dari among-amongnya itu yang akan dibagikan ke siapa aja, sama orangnya siapa aja nanti yang mau diundang ke among-among. Apakah kegiatan among-among masih relevan di sini Bu? Ya, kalau among-among kan itu kan sebagai sedekah dari orang, ya nggak apa-apa kalau itu masih mau dilaksanakan bagus. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal among-among masih terpelihara Bu? Ya, kalau memang ini ada orang yang mengundang atau kalian mau mengadakan, boleh ini saja. Baik Bu, kita lanjut ke kearifan lokal yang kedua, yaitu marhabanan. Apa itu marhabanan Bu? Nah, marhabanan sih itu sebenarnya pembacaan sholawat Nabi ya, atau tentang sejarah-sejarah Nabi gitu. Siapa yang melakukan marhabanan Bu? Kalau di sini banyak sih dari para remaja, dari bapak-bapak, ibu-ibu juga ada. Kapan marhabanan dilakukan? Marhabanan itu ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, tergantung dari perkumpulan orang yang mengadakan marhabanan gitu. Di mana marhabanan dilakukan ya Bu? Biasanya ada yang giliran di rumah-rumah, ada yang dilaksanakan di musola atau masjid seperti itu. Bagaimana prosesnya marhabanan ya Bu? Nah, prosesnya ya biasa seperti biasa, ada pembukaan, ada pembacaan sholawat, pembacaan tentang sejarah Nabi, sama ada doa. Terus apa tujuan acara marhabanan Bu? Tujuannya ya membaca sholawat kepada Nabi sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Manfaat acara marhabanan itu apa ya Bu? Ya, manfaatnya banyak, silaturahmi juga. Manfaat dari membaca sholawat itu kan mendapatkan banyak pahala. Apa saja yang diperlukan untuk marhabanan Bu? Yang diperlukan ya dari orang yang mengadakan, ada yang hadir di situ dan membaca marhaban bersama-sama. Apakah kegiatan masih relevan di sini ya Bu? Ya, masih banyak yang melaksanakan kegiatan marhabanan dari ibu-ibu, anak remaja atau bapak-bapak. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal ini masih terpelihara ya Bu? Ya, kalau bisa, kalau ada waktu, ada kesempatan, ada yang mengajak kalian untuk mengikuti, ya diikuti marhaban atau pembacaan sholawat. Boleh diikuti. Baik Bu, kita ke kearifan lokal yang ketiga ya Bu, yaitu kendurenan. Ya. Apa itu kendurenan Bu? Kendurenan itu sebenarnya ya hampir mirip sama among-among, cuma biasanya kalau kendurenan itu yang diundang itu bapak-bapak, dan yang disodakohkan itu lebih banyak dibandingkan among-among itu sih biasanya. Siapa yang melakukan kendurenan Bu? Yang melakukan kendurenan sama orang yang sedang bersyukur atau mendapatkan sesuatu, misalnya orang berhajat, ada mau yang nikahan atau yang sunatan, atau ada acara apa juga biasanya itu mengadakan kendurenan gitu. Kapan kendurenan dilakukan Bu? Tergantung dari orang yang mau melaksanakan, misalnya pas ada acara nikahan anaknya, biasanya ada pas acara sunatan anaknya, atau acara mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal, atau pas kelahiran anak juga ada. Di mana kendurenan dilakukan ya Bu?
Biasanya di rumah warga yang mengadakan, yang punya hajat itu siapa di situ. Bagaimana prosesnya kendurenan ya Bu? Prosesnya ya seperti biasa, hampir mirip sama among-among. Ada yang mengadakan kendurenan, ada yang diundang dari tetangga atau saudara. Tujuan acara kendurenan apa ya Bu? Tujuannya ini rasa syukur aja, rasa syukur berbagi kepada tetangga, kepada saudara. Manfaat acara kendurenan itu apa ya Bu? Manfaatnya ya dari yang mengadakan itu kan sodako itu kan banyak sekali pahalanya. Kemudian sama tetangga juga berbagi, bermanfaat ketika tidak ada makanan di rumah saudara atau rumah tetangga, dapat rezeki kan alhamdulillah, itu sangat bermanfaat. Apa saja yang diperlukan untuk kendurenan Bu? Yang diperlukan dari tuan rumah yang mau mengadakan, terus nanti yang mau dibagikan apa, kemudian orang yang diundang siapa saja gitu. Apakah kegiatan kendurenan masih relevan di sini? Ya, masih banyak dilakukan di sini. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal ini masih terpelihara? Ya, ini mendukung lah, kalau ada orang yang mengadakan kenduren ya ikut mendukung, ikut misalnya ada keluarga yang diundang ya kalau bisa hadir dalam acara itu. Gitu. Selesai Bu. Ya. Kalau kami ada salah kata ataupun perilaku, mohon dimaafkan ya Bu. Sama-sama. Sekali lagi kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Permisi. Ya, silahkan dulu. Salaman, itu kopi. Gimana ya Mbak? Maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Andias bersama rekan saya yang bernama Astrid Chandra Pertiwi dan Saskia Putri Andani, kelas 7D dari SMPN 4 Gading Rojo. Maksud dan tujuan kami ke sini ingin meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara terkait kearifan lokal di sekitar kami untuk memenuhi tugas P5. Bersediakah Ibu meluangkan waktu untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil gambar dan video untuk dokumentasi? Boleh. Baik, boleh dimulai wawancaranya ya Bu. Ya. Apa itu among-among? Among-among itu tradisi adat Jawa. Biasanya kalau among-among itu dilakukan untuk syukuran, selapanan, jabang bayi. Kalau untuk selapan itu harinya ada 36 hari. Ya. Siapa yang melakukan among-among? Yang melakukan among-among itu para orang tua yang baru memiliki bayi lahir. Udah. Ya. Oke. Kapan dilakukan among-among ya Bu? Dilakukan among-among itu setiap 1/8 usia jabang bayi. Kalau untuk 1/8-nya itu biasanya kalau selapanan Jawa itu ada 36 hari. Misalnya ketika bayi lahir di weton Senin Legi, maka nanti kita akan menunggu sampai 36 hari sampai pada hari Senin Legi lagi. Di situ kita melakukan among-among sebagai bentuk rasa syukur karena si jabang bayi sudah memasuki usia 1/8. Di mana dilakukan among-among ya Bu? Di rumah milik pribadi, di rumah sendiri. Nanti kita akan dilakukan bersama dengan tetangga setempat.
Bagaimana proses among-among, Bu? Proses among-among biasanya kita sebagai orang tua masak, kita bikin nasi tumpeng atau nasi kuning, nasi liwet, yang kemudian nanti akan diisi dengan keluban, dengan lauk, berupa telur atau tempe. Nanti kita akan diisi dengan bubur merah, bubur putih, kemudian nanti akan kita undang ustadz atau ustazah untuk kita memberikan doa. Nah, selesai itu nanti kita bagikan pada para tetangga atau sanak famili setempat. Tujuan acara among-among apa ya, Bu? Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur, kita berdoa supaya si sabang bayi ini sehat, jadi anak yang soleh atau soleha. Kita juga para orang tua yang memiliki bayi juga sehat, diberikan rezeki yang lancar. Itu. Manfaat among-among itu apa ya, Bu? Manfaatnya kita untuk berdoa untuk si cabang bayi supaya sehat. Juga kita mengirim doa untuk leluhur, untuk orang tua, untuk si pengemong terutama, dan untuk yang diemong. Apa saja yang diperlukan untuk among-among? Yang diperlukan untuk among-among itu yang pertama kita pastinya ada beras. Beras itu untuk kita bikin nasi atau untuk kita bikin bubur. Kemudian kita akan butuh sayuran hijau, misalnya kayak bayam, kangkung, atau daun singkong untuk kita bikin keluban, dan kelapa untuk diparut kita bikin. Terus untuk lauknya kita butuh telur, tempe, tahu, atau kalau kita ada rezeki yang lebih kita bisa juga pakai ayam. Bu, kalau boleh saya bertanya lagi Ya, mengenai yasinan. boleh. Apa itu yasinan? Yasinan itu kita mengirim doa bersama-sama untuk kita mengenang leluhur kita atau orang yang terlebih dahulu pulang ke rahmatullah, keluarga kita, kakek, nenek, ibu, atau saudara lainnya yang mungkin sudah lebih dahulu meninggal. Siapa yang melakukan yasinan? Yang melakukan yasinan itu orang-orang yang baik tadi, yang mempunyai leluhur yang memang sudah meninggal. Tapi kalau yasinan itu kita lebih spesifiknya itu hanya dilakukan oleh mungkin orang-orang Nahdlatul Ulama atau NU. Hanya sebagian orang Islam yang melakukan acara yasinan atau berkirim doa. Kapan yasinan itu dilakukan? Yasinan itu dilakukan ya ketika kita punya hajat. Kita punya hajat ingin mengirim leluhur kita, atau mungkin di saat ada sanak famili kita yang berpulang ke rahmatullah meninggal, kita lakukan yasinan sebagai bentuk doa untuk penghormatan, kita berbelasungkawa, kita berkirim doa. Di mana yasinan dilakukan? Di rumah yang punya hajat. Bagaimana proses yasinan ya, Bu? Proses yasinan ya kita pertama mengirim doa Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita kirim untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari itu kemudian kita baru ke ahli kubur yang mau kita kirim doanya. Kita baca Al-Fatihah, kemudian baru kita baca Yasin bareng-bareng. Tujuan acara yasinan apa ya, Bu? Tujuannya untuk mengirim doa pada leluhur atau kepada sanak famili yang lebih dahulu pulang ke rahmatullah. Saat yasinan itu apa ya, Bu? Manfaatnya apa ya?
Manfaatnya ya kita bersama-sama mendoakan, kita sama-sama kita berdoa, kita dibantu oleh orang-orang di sekeliling kita untuk berdoa, kita membagikan sedekah kepada orang-orang yang mendoakan, turut mendoakan. Nah, kita tujukan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Manfaatnya untuk berkirim doa, untuk kita kasihkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Apa saja yang diperlukan untuk yasinan? Yang diperlukan untuk yasinan, mungkin kita yang pertama buku yasin, karena tidak semua orang hafal yasin. Kemudian kita mungkin mencari orang-orang yang di situ paham agama atau mengerti tentang yasin. Kemudian kita bikin sedekahnya, bisa kita bikin nasi bungkus, nasi tumpeng, atau kadang kalau di sini lebih ringkesnya pakai kue untuk kita bagikan sebagai wujud terima kasih kita kepada yang ikut mendoakan, atau kita kasih kenduri seperti itu. Ya Allah. Apa sejarah kearifan lokal tersebut? Sejarahnya Apa sejarah kearifan lokal tersebut? Sejarah kearifan lokal dari yasinan mengikuti jejak para wali, para alim ulama zaman dahulu. Apalagi kita sebagai penganut paham Nahdlatul Ulama, memang kita menghalalkan yasinan untuk bersama-sama melakukan doa, berkirim doa kepada leluhur, atau untuk memohon doa supaya dikabulkan hajatnya. Apakah kegiatan ini masih relevan dan kehidupan masa kini? Jelas masih banyak kita semua yang melakukan yasinan untuk kegiatan rutinan di kalangan ibu-ibu, bahkan risma-risma masjid, bapak-bapak, masih sangat relevan. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal ini tetap terlihat? Kita harus bersama-sama melakukan kegiatan ini, belajar, mengaji, kita kembangkan, kita bikin kelompok yasinan mungkin untuk kita lakukan setiap satu minggu sekali, misalnya di malam Jumat atau di malam-malam tertentu. Kita gerakkan kegiatan yasinan supaya kegiatan ini tetap terjaga, tetap lestari. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk mewawancarai. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf karena memang saya hanya orang awam. Mungkin hanya sekelumit ilmu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri bersama rekan saya bernama Astrid Chandra Pertiwi dan Saskia Putra Dani, kelas 7D dari SMPN 4 Gadirejo. Maksud dan tujuan kami ke sini ingin meminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara terkait kearifan lokal di sekitar kami untuk memenuhi tugas P5. Bersediakah Bapak meluangkan waktunya untuk diwawancarai? Bersedia. Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil gambar dan video untuk dokumentasi? Oh, boleh. Baik, boleh dimulai wawancaranya ya Pak. Oke, siap. Apa itu sambatan? Sambatan itu istilah dari bahasa Jawa yang artinya itu gotong royong. Itu biasanya dilakukan para warga-warga yang hidup di dusun-dusun di kampung-kampung. Siapa yang melakukan sambatan? Yang melakukan sambatan ya masyarakat. Ya masyarakat sekitar.
kapan dilakukan sambatan? Dilakukan ya pada saat ada kegiatan, misalkan mau bikin rumah, atau mau bersih-bersih jalan, atau mau bikin jembatan. Di mana dilakukan sambatan? Ya tergantung. Kalau kita sambatannya di rumah ya dilakukannya di rumah. Kalau kita sambatannya di jalan ya dilakukannya di jalan. Kalau kita sambatannya bikin jembatan ya tentunya di jembatan. Bagaimana proses sambatannya, Pak? Proses sambatan itu ya suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, bahu-membahu. Tujuan acara sambatan apa ya, Pak? Tujuannya pertama untuk menciptakan rasa kegotong royongan, rasa tenggang rasa antar warga. Juga tujuannya untuk meringankan, misalkan warga ada yang kurang mampu, kalau kita melakukan bersama-sama kan jadi lebih ringan. Manfaat sambatan itu apa ya, Pak? Manfaatnya terutama kalau tinggal di wilayah perkampungan ya supaya terciptanya rasa tenggang rasa antar rukun tetangga. Apa saja yang diperlukan untuk sambatan? Apa saja yang diperlukan Untuk sambatan? Ya seperti cangkol, palu, meteran. Ya banyak sih, seperti ya tergantung yang dibangun apa, ada kayu, paku, dan lain-lain. Sejarah kearifan lokal tersebut. Sejarahnya kearifan lokal itu diusung dari para nenek moyang bapak-bapak kami dulu, yang terus dijaga secara turun-temurun hingga sampai sekarang ini. Apakah kegiatan masih relevan dalam kehidupan masa kini ya, Pak? Oh masih relevan, bahkan jangan sampai punah, soalnya manfaatnya sangat benar-benar bagus, apalagi di kalangan masyarakat. Jika masih sesuai, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar kearifan lokal ini tetap terlihat? Yang wajib kalian lakukan ya pertama ikut mendukung, ikut mensupport, ya ikut turut serta, yang jelas biar supaya tetap terjaga dari masa ke masa. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu Bapak buat diwawancarai. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Ya sama-sama. Kasih ya Pak. Ya. Makan di sini, cepat. Permisi Bu, maaf menunggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Sherly Dunia Putri dan teman saya Rasidah Nur Aulia. Kami dari SMP Negeri 4 Gading Rejo. Maksud tujuan kami ke sini untuk meminta waktu untuk mewawancarai Ibu tentang kearifan lokal yang ada di sini. Boleh. Gimana? Contohnya among-among, marabanan, yasinan, duren, terus suroan. Sediakah Ibu untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai? Iya, boleh, nggak apa-apa. Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil gambar dan video? Oh iya, boleh. Untuk dokumentasi? Ya, boleh. Baik Bu, boleh dimulai wawancaranya. Apa itu among-among ya Bu? Kalau among-among itu, kalau di sini itu tradisi turun temurun ya dari nenek moyang. Itu biasanya among-among itu berupa
sedekah ya, sedekah yang isinya ada nasi, ada sayur, ada lauknya, ada kerupuknya gitu ya. Dan biasanya among-among ini dilakukan atau dilaksanakan itu dengan mengundang anak-anak kecil, ada ibu-ibu juga ada ya. Itu biasanya untuk rasa syukur ya. Misalnya habis melahirkan anaknya lahiran, mengadakan among-among. Anaknya umur 1 bulan, biasanya ada among-among. Terus misalnya beli sesuatu, habis beli motor atau habis beli apa yang inilah sebagai rasa syukur, biasanya orang itu mengadakan sedekah among-among gitu. Siapa yang terlibat di acara among-among ya Bu? Biasanya yang terlibat itu dari yang pertama yang mengadakan among-among, yang kedua biasanya yang diundang among-among itu ada anak-anak, ada ibu-ibu, terus ada yang mendoakannya, yang memimpin doa istilahnya ya. Itu misalnya dari Pak Ustadz atau dari Pak Imam Musola bisa, itu biasanya yang mendoakan acara among-among itu. Di mana yang melakukan acaranya ya Bu? Biasanya di rumah orang-orang gitu. Misalnya ada yang baru lahiran, di rumahnya ibu yang baru lahiran. Bagaimana prosesnya ya Bu? Prosesnya biasanya kalau prosesnya itu dari yang mau among-among ini mengundang anak-anak yang masih di rumah, diundang supaya datang, ibu-ibu diundang supaya datang. Nanti di situ sudah disediakan among-amongnya, nanti tinggal dipimpin doa oleh Bapak Ustadz. Setelah doa selesai, tinggal among-amongnya itu dibagi satu persatu sama anak-anak sama ibu-ibu, kemudian sudah acara selesai gitu. Manfaat among-among apa ya Bu? Manfaatnya sebenarnya sebagai rasa syukur dari orang yang mengadakan among-among itu dengan cara membagikan makanan kepada tetangga, kepada saudara. Itu kan manfaatnya juga banyak sebagai sedekah gitu ya. Tujuannya untuk among-among? Tujuannya itu ya untuk rasa syukur lah, karena sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi rasa syukurnya dengan memperbanyak sedekah dengan cara salah satunya mengadakan among-among itu. Kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Bu. Ya, boleh. Apa itu kenduran ya Bu? Kalau kenduran itu sebenarnya hampir mirip sama among-among ya. Kenduran itu intinya itu ya sedekah dari seseorang, tapi kalau kenduran itu biasanya yang diundang itu adalah bapak-bapak, dan yang disedekahkan itu juga biasanya isinya lebih banyak dan isinya lebih komplit dari among-among gitu ya. Siapa yang terlibat dalam kenduran ini? Biasanya bapak-bapak yang diundang sama Pak Ustadz yang akan memimpin doa saat among-among itu. Prosesnya untuk kendurannya? Prosesnya hampir sama among-among. Ada orang yang disuruh oleh si yang mengadakan untuk datang ke rumah bapak, langsung mengundang bapak-bapak untuk nanti ada acara kenduran di rumahnya bapak siapa misalnya gitu. Manfaatnya untuk kenduran, acara kenduran? Manfaatnya hampir sama, untuk sedekah rasa syukur dari yang mengadakan kenduran itu karena atas nikmat yang diberikan oleh Allah, rasa syukur. Tujuannya Bu? Tujuannya ya bersedekah ya sebagai rasa syukur dan membantu tetangga, berbagi sama tetangga, sama saudara juga. Biasanya yang mengadakan itu desa, nanti yang membawa dari masyarakatnya membawa makanan, nanti di situ didoakan
siapa yang terlibat di hamba Jadi suruhan. Suruhannya. Nah, yang terlibat di suruhan biasanya aparat desa, dari warga desa gitu, warga desa setempat. Gimana yang melakukan acara ya Bu? Di mana biasanya di desa itu bisa diadakan di balai desa atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh desa tersebut. Bagaimana prosesnya ya Bu? Prosesnya kalau yang saya tahu itu dari masyarakat itu nanti diberitahu bahwa akan ada acara suruhan, nanti suruh membawa makanan, kemudian nanti masyarakat berkumpul di tempat yang telah ditentukan membawa makanan-makanan yang sudah ditentukan ya, nanti berdoa bersama dipimpin oleh seorang ustadz atau kiai. Nah nanti setelah berdoa makanan itu dibagi lagi kepada masyarakat. Kapan dilakukan? Biasanya ya ini di bulan-bulan Asyura, bulan-bulan Asyura. Manfaat siwan apa ya Bu? Manfaat sebagai rasa syukur kepada Allah, berbagi kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara. Tujuan siwan Tujuannya sama untuk sebagai rasa terima kasih, rasa syukur dan mendoakan supaya masyarakat dan desanya itu selalu dijaga oleh Allah. Nah ini tentang yasinan ya Bu? Iya Bu. Apa itu yasinan? Yasinan ini biasanya isinya membaca, ada bacaan yasin, kemudian ada bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan takbir gitu. Pokoknya di situ di rangkaian acara yang di situ semua menggunakan lafal-lafal yang baik, ibaratnya membaca yasin, membaca Al-Quran gitu, berzikir, bertasbih kepada Allah gitu. Siapa yang terlibat di yasinan? Yang terlibat banyak, ada yasinan dari bapak-bapak, ada yasinan dari ibu-ibu, ada yasinan dari anak-anak TPA juga ada. Di mana yang melakukan acara ini? Yang melakukan banyak, ada di musola atau di rumah-rumah warga atau di giliran. Kalau anak TPA itu giliran dapat rumahnya siapa gitu, nanti giliran. Di mana yang melakukan acara ya? Yang melakukan acara di sini di RT 13 ada, di RT 11, 12 juga ada. Di Paderejo lah, di Paderejo ini insya Allah mengadakan acara yasinan di setiap RT ada. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti biasa, kita datang ke rumah yang mendapat giliran, kemudian acara dimulai, pembacaan yasin bersama, ada yang memimpin, ada imamnya, terus baca yasin, membaca zikir gitu. Banyak, ada yang di malam Jumat, ada yang malam Senin, ada yang malam Kamis, tergantung kesepakatan dari kelompok-kelompok yang mengadakan. Manfaat yasinan itu apa? Manfaat yasinan ya sebenarnya banyak, karena kan di situ ada zikir, ada baca Al-Quran. Tentunya itu kan memang yang diperintahkan oleh Allah kita agar memperbanyak berzikir dan memperbanyak baca Al-Quran. Kalau tujuan yasinan itu apa? Tujuannya sebenarnya ini untuk selalu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir. Itunya masih ada nggak kasih Bu? Iya. Baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih juga telah meluangkan waktu Ibu buat mewawancarai. Jika ada salah kata atau perilaku kami mohon maaf ya Bu. Kami izin mau pulang. Oh iya. Sekali lagi kami terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.